kasih. Ya, kita akan masuk di tema 5 yaitu tentang pengalamanku. Nah, kita belajar tentang pengalaman di rumah. Tentu saja kalian mempunyai banyak sekali pengalaman di rumah, apalagi apalagi selama beberapa waktu yang agak panjang ini kalian banyak berada di rumah ya daripada di sekolahan. Nah, pengalaman di rumah itu tentu banyak sekali. Ada pengalaman menyenangkan, ada pengalaman yang kurang menyenangkan. Atau bahkan mungkin kalian pernah melakukan kesalahan. Lalu apa yang kamu lakukan misalnya saat melakukan kesalahan? Atau mungkin kalian di rumah melihat banyak sekali benda-benda yang ada di rumah, misalnya peralatan dapur, peralatan kebersihan dan lain sebagainya. Nah, kalian melihat ada yang ukurannya panjang, ada yang ukurannya pendek, ya kan? Nah, dari pengalaman-pengalaman di rumahmu ini nanti akan kita kaitkan dengan pelajaran yang ada di kegiatan pagi hari ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ungkapan meminta maaf serta ungkapan meminta tolong. Ya, tentu saja kalian pasti pernah mengungkapkan permintaan maaf atau mengungkapkan permintaan tolong, entah itu dengan anggota keluargamu atau dengan temanmu. Baik dan santun itu seperti apa untuk bisa kalian praktekkan di rumah. Anak-anak juga akan belajar tentang bagaimana cara mengungkapkan dengan santun kata meminta tolong. Selain itu, kalian akan belajar juga tentang mengukur sebuah benda. Selanjutnya, nanti kita juga akan bersenang-senang dengan bernyanyi bersama. Nah, lagu apa nanti yang akan kita nyanyikan? Kita pelajari satu persatu dan kalian simak baik-baik. Ya. Selanjutnya. Di situ ada gambar 2 orang laki-laki dan perempuan. Siapa tahu kira-kira itu siapa dan siapa? Itu adalah Siti dan Udin. Ya, perhatikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbincangkan. Suatu hari Siti telah meminjam pensil Udin dan menggunakannya sampai pendek karena sering diraut. Siti juga lupa tidak membawanya untuk dikembalikan. Bagaimana Siti harus mengatakannya kepada Udin? Dan apa yang seharusnya dikatakan oleh Udin kepada Siti? Udin, maafkan aku sudah memendekkan pensilmu. Nah, ternyata meminta maaf itu merupakan dapat diperhalus dengan kata-kata mohon maaf atau harap atau lain sebagainya. Jadi tidak langsung maaf gitu, tidak apa-apa. Berikutnya lagi, bagaimana menuliskan ungkapan permintaan maaf? Permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Saat meminta maaf, gunakan kata maaf atau mohon tadi juga boleh. Meminta maaf, kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Bukan berarti sekarang meminta maaf, besok diulangi lagi. Itu tidak bisa, tidak baik ya. Berikutnya lagi, jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Nah, berikutnya untuk tadi adalah ungkapan permintaan maaf. Yang ini adalah contoh ungkapan meminta tolong. Tadi ini ungkapan permintaan maaf, yang ini tolong. Contohnya ada percakapan di sini antara ayah dengan Udin. Udin, ayah berkata kepada Udin, Udin, tolong bantu ayah mencabuti rumput ya. Udin menjawab, baik ya. Gitu. Saya berikan waktu 5 menit saja untuk menuliskan pengalaman meminta maaf dan tolong. Silakan boleh dituliskan di buku masing-masing. Kegiatan maaf di rumah.
1. Nenek, maaf ya, aku tidak sengaja menumpahkan teh di meja. Contoh kegiatan minta tolong di rumah. 1. Bu, tolong nyalakan lampu di kamar mandi. 1 panjang, 1 pendek. Bagus. Yang satu panjang dan yang satu lebih pendek. Baik, apalagi? Gambarnya apakah itu hanya gambar pensil saja di situ? Penggaris, Bu. Bagus, kompak sekali. Jadi ada gambar pensil dan gambar penggaris. Panjang adalah ukuran suatu benda, atau bisa dikatakan juga jarak antara satu titik ke titik lainnya. Lalu, dengan apakah kita mengukur panjang ukuran suatu benda? Apakah bisa menggunakan penggaris? Di sini, kakak memiliki penggaris. Nah, penggaris bisa digunakan untuk mengukur panjang. Dalam penggaris terdapat angka-angka yang nantinya dapat menentukan ukuran suatu benda. Nah, ukuran suatu benda tersebut dinyatakan dalam satuan cm. Sehingga alat yang digunakan untuk mengukur panjang adalah penggaris dan satuannya cm. Sekarang, ayo kita coba bagaimana cara mengukur suatu benda dengan menggunakan penggaris. Nah, sekarang kita coba bagaimana mengukur panjang ballpoint dan juga pensil. Sekarang kita mengukur pensil terlebih dahulu ya. Simpan pensil di atas meja, lalu simpan penggaris di sampingnya. Nah, tempelkan ujung pensil ke penggaris di titik 0 ya. Nah, sudah pas. Sekarang kita hitung sama-sama sampai ke ujung pensil. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi ukuran pensil ini adalah 16 cm. Selanjutnya kita mengukur ballpoint. Nah, lakukan cara yang sama ya. Simpan ujung ballpoint di titik 0. Nah, ujungnya di sini kan, di titik 15. Jadi, ukuran ballpoint ini adalah 15. Nah, tadi ukuran pensil adalah 16 dan ukuran ballpoint 15. Jadi, ukuran kedua benda ini berbeda ya. Dan jangan lupa satuannya cm. Halo, Mas Alfian. Ini kelompoknya Mas Alfian siapa saja? Coba disebutkan. Tiga, siapa saja? Baik. Baik. Iya. Ini siapa yang mau membacakan hasil kerja kelompoknya? Baik, coba silakan dibacakan kerja kelompoknya Mas Alfian. Meja belajar 50 cm. 4. Buku tulis 21 cm. 5. Buku tema 29 cm. 6. Penghapus 3 cm. 7. Jendela 108 cm. Lemari 150 cm. 9. Skrip 22 cm. 10. Spidol 14 cm. 0,03 meter.
8 meter. Lemari 15 meter. Koma 22 meter. Pigeon 0,14 meter. Urutan benda ya dari yang terpanjang sampai terpendek. Apa saja, Mbak? Urutkan benda dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Kursi, buku tulis, tempat pensil, petunjuk baca, spidol, penghapus, papan tulis, ballpoint, pensil, penghapus, rautan. Sepertinya kalian juga sudah berkurang konsentrasinya. Mari kita bernyanyi saja. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu aku, siap bergerak, Nah, ternyata di lagu Pelangi-Pelangi itu ada bunyinya yang panjang, ada bunyinya yang pendek. Nah, ini loh sudah Bu Guru beri tanda. Yang ada garisnya biru itu bunyinya pendek. Yang ada garisnya panjang warna merah itu bunyinya panjang. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, coba Bu Guru mau tanya kepada siapa ya nanti yang berani. Mbak Safa mungkin. Coba Mbak Safa, apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi sampai siang hari ini? menyanyi. Terus apa lagi? Ternyata ada pesan yang harus kamu perhatikan. Ya, yaitu yang pertama untuk membiasakan diri selalu bertutur kata sopan, khususnya saat meminta tolong dengan baik dan terbiasa meminta maaf setiap kita membuat kesalahan. Kebiasaan sopan santun dapat kita mulai dari keluarga bersama anggota keluarga. Selain itu juga dengan mempelajari cara mengukur panjang, selain kita dapat mengamati serta mengukur dengan benar, kita juga hendaknya dapat mengukur dan memperkirakan perilaku kita yang baik dan tepat untuk diterapkan. Nah, itulah yang sudah kita pelajari. Nanti akan Bu Guru sampaikan soal evaluasi Bahasa Indonesia Matematika serta SBDP. Teman-teman, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.